Shalom guys. Shalom. Gereja BICC. Wow, ada semangat hari ini. Semangat. Oke, semuanya teman-teman yang ada di rumah, kita semua mau siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap hati dan jiwa kita. Yes. Sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Citania, kita berdoa. Yuk teman-teman, kita tutup mata kita datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini Tuhan. Dan saat ini kami punya kesempatan lagi untuk kami beribadah. Kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan segenap hati kami. Memberi yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, semuanya yang ada di rumah berdiri ya. Kita Yes. sama-sama semangat untuk memuji Tuhan. Oke. Kita satu pujian, Yesus pokok dan kitalah caranya. Oke semua, tepuk tangannya. Sama-sama katakan, Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuat. Katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi katakan Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta Kau. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Sekali lagi ya, tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, pasti Kau berbuat. Yes, benar. Kalau kita tinggal di dalamnya, pasti kita berbuah-buah. Amin. Amin. Yes. Yuk kita tepuk tangan semua di atas kepala. Selangkah demi selangkah, ku maju tanpa ragu, sebab ku tahu Engkau pasti
Oke teman-teman, kita semua mau siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita ada semua karena kemurahan Tuhan. Yes. Sekalipun masih di masa pandemi, tapi kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Amin. Bahkan sampai saat ini kalau kita masih ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Mari naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Kau hiasi kehidupanku Tuhan dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan segala yang terbaik buat kami Tuhan. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dengan sungguh-sungguh katakan kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena Semua karena kasih-Mu. kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau sangat baik. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami percaya Tuhan, kami merasakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang sangat baik. Engkau teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kami sedang alami, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan
Tuhan, Engkau sangat baik buat kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu Tuhan yang akan menjadi pelita buat setiap langkah kaki kami. Supaya hidup kami di masa muda kami menjadi anak-anak muda yang hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Berkati Tuhan Kalisa yang akan menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan Yesus yang akan mengurapi Kalisa dan mengurapi kami semua. Supaya kami bisa mengerti apa yang harus kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Halo, shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti dahsyat dan luar biasa. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Yuk, semuanya duduk yang manis ya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adik-adik, Kalisa punya beberapa pertanyaan nih tentang nama-nama penemu. Coba ya adik-adik jawab ya. Kalisa yakin semuanya pasti pintar-pintar dan bisa menjawab pertanyaan Kalisa. Yang pertama adik-adik tahu siapa penemu dari telepon? Ya, Kalisa lihat tuh adik udah mulai jawab. Betul, penemu dari telepon adalah Alexander Graham Bell. Nah adik-adik, pada saat Alexander Graham Bell menciptakan telepon, kira-kira maksud dan tujuannya apa ya menciptakan telepon tersebut? Pada saat Alexander Graham Bell menciptakan telepon, pasti dia punya maksud dan tujuan. Alexander Graham Bell ingin sekali berkomunikasi dengan orang-orang yang berada jauh, yang tidak berada di dekat diri dia, tapi dia mau berkomunikasi. Karena pada zaman dulu, kalau mau berkomunikasi itu melalui surat adik-adik. Nah kalau surat kan lama tuh ya adik-adik nyampainya ya, bisa nyampe beberapa hari, bahkan kalau jauh bisa sampai beberapa minggu. Nah Alexander Graham Bell memikirkan bagaimana sih caranya supaya bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh tapi di saat yang sama. Akhirnya Alexander Graham Bell bisa menemukan yang namanya telepon. Nah kita wajib bersyukur ya adik-adik ya. Kita sangat bersyukur kita hidup di zaman modern ini, di mana semua teknologi sudah maju dan juga sekarang telepon itu sudah berkembang menjadi handphone atau smartphone. Sekarang adik-adik kalau mau berkomunikasi dengan orang-orang yang berada jauh di sana, itu cepat sekali adik-adik ya. Tinggal WhatsApp call, tinggal kirim message. Nah itu gampang sekali kalau kita mau berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh. Jadi kita bisa berkomunikasi misalnya dengan teman kita yang mungkin ada di Surabaya. Kita juga bisa berkomunikasi dengan saudara kita yang mungkin ada di Singapura atau ada di Jepang. Wah, kita pokoknya bisa deh berkomunikasi dengan orang-orang yang dari berbagai negara secara langsung. Karena kita sekarang punya alat komunikasi yang namanya telepon atau handphone. Penemunya adalah Alexander Graham Bell. Oke adik-adik, yang kedua pertanyaan Kalisa. Adik-adik tahu siapa penemu daripada lampu? Pasti adik-adik juga sudah belajar ya. Orang ini melakukan percobaan beribu-ribu kali sampai akhirnya dia berhasil menemukan satu benda yang namanya lampu. Siapa dia? Betul, namanya adalah Thomas Alva Edison. Kita wajib berterima kasih kepada Thomas Alva Edison. Kenapa? Karena melalui temuannya saat ini kita bisa menggunakan yang namanya lampu. Kita menggunakan lampu di rumah, kita juga lihat banyak lampu di jalan-jalan untuk memberikan penerangan. Nah, adik-adik, pada saat Thomas Alva Edison menemukan lampu, maksud dan tujuannya adalah supaya ada benda-benda yang memberi penerangan. Nah, waktu zaman dulu adik-adik kalau mau kasih penerangan itu melalui api ya, pakai obor dan sebagainya. Tapi Thomas Alva Edison memikirkan bagaimana caranya supaya ada satu benda
yang nggak perlu pakai api, tetapi pakai listrik, dan itu bisa digunakan secara aman di rumah-rumah dan di berbagai tempat. Sampai akhirnya dia berhasil menemukan satu benda yang namanya lampu. Oke adik-adik, yang terakhir ya, Kalisa punya pertanyaan yang ketiga. Kira-kira adik-adik tahu gak siapa penemu mobil? Ya, penemu mobil adalah Carl Benz. Adik-adik bisa cari juga ya di Google ya. Nah, Carl Benz ini menyempurnakan penemuan mobil secara detail itu di tahun 1879. Carl Benz ini menyempurnakan temuan-temuan sebelumnya sampai akhirnya kita punya yang namanya mobil ya saat ini. Nah, adik-adik, apa sih kegunaan dari mobil itu sendiri? Pada saat penemu-penemu atau yang menciptakan mobil ini melakukan penelitian, mereka tentu punya maksud dan tujuan ya. Maksud dan tujuannya adalah bagaimana caranya supaya orang-orang bisa mempunyai satu alat transportasi yang lebih canggih, bukan menggunakan binatang. Kalau adik-adik tahu, zaman dahulu kalau mau berpergian itu biasanya menggunakan kuda atau unta. Nah, kalau menggunakan binatang untuk berpergian sebagai alat transportasi, itu biasanya lama banget tuh adik-adik. Bisa butuh beberapa hari kalau untuk berpergian. Nah, makanya penemu-penemu itu memikirkan bagaimana caranya menemukan satu benda yang bisa digunakan sebagai alat transportasi dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tidak menggunakan binatang, tapi menggunakan bahan bakar gitu loh adik-adik, menggunakan sesuatu yang lebih hebat, yang lebih canggih. Akhirnya ditemukanlah satu benda yang namanya mobil. Nah, sekarang ini kita bisa berpergian yang jauh itu dengan waktu yang nggak terlalu lama. Contohnya ya, kita bisa berpergian dengan menggunakan mobil dari Jakarta ke Surabaya, dan itu hanya membutuhkan beberapa jam, tidak sampai berhari-hari. Coba adik-adik bayangkan deh, kalau kita pergi dari Jakarta ke Surabaya tapi pakai unta, wah lama ya nyampainya ya adik-adik ya. Dan bersyukur saat ini ada yang namanya mobil, jadi kita bisa berpergian ke suatu tempat dengan waktu yang tidak terlalu lama. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah belajar ya mengenai penemu-penemu yang menciptakan suatu benda. Penemu-penemu tersebut pada saat menciptakan benda-benda yang mereka ciptakan, mereka mempunyai maksud dan tujuan pada saat menciptakan benda-benda tersebut. Nah, bagaimana dengan kita adik-adik sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan? Apa maksud dan tujuan Tuhan dalam menciptakan kita? Yuk kita buka Alkitabnya di dalam Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah adik-adik, dengan jelas di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi adik-adik, kita ini sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Tuhan mau supaya kita sebagai ciptaannya ini melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dalam hidup kita. Kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik itu. Nah, apa itu pekerjaan-pekerjaan baik adik-adik? Tentu saja pekerjaan-pekerjaan baik itu adalah yang harus kita lakukan itu seperti apa? Menyembah Tuhan, belajar, karena adik-adik ini kan pelajar usia sekolah, berarti adik-adik pekerjaan baiknya adalah belajar. Lalu bagaimana adik-adik membantu orang tua, menolong orang yang kesusahan, menolong teman-teman yang lagi sedih, atau menghibur teman-teman yang lagi sedih, menolong teman-teman yang sedang dalam kesulitan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang
Tuhan mau kita lakukan. Karena kita ini adalah manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Tuhan punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Adik-adik, seperti yang Kalisa pernah sampaikan juga sebelumnya, di dalam hidup kita ini pasti ada sesuatu talenta yang Tuhan telah berikan dalam hidup kita. Nah, itu pun kita harus lakukan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi adik-adik, kita ini adalah ciptaannya Tuhan. Pada saat Tuhan menciptakan kita, Dia tentu punya maksud dan tujuan dalam hidup kita. Maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita hanya satu. Seperti yang kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10, bahwa Tuhan menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dalam hidup kita. Pekerjaan-pekerjaan baik itu apa saja adik-adik? Pekerjaan-pekerjaan baik itu ya seperti kita menyembah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan, kita membantu orang tua, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau kita lakukan sebagai ciptaannya. Nah adik-adik, pada saat kita melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, kita juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Seperti dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang adik-adik sedang kerjakan saat-saat ini, adik-adik tuh harus melakukannya dengan sungguh-sungguh, jangan asal-asalan. Kalau adik-adik lagi belajar, adik-adik mengerjakan PR, itu harus dengan sungguh-sungguh. Kalau misalnya adik-adik ulangan, adik-adik juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan mau adik-adik lakukan. Nah, nanti semakin adik-adik semakin dewasa, Tuhan akan menambahkan lagi pekerjaan-pekerjaan baik yang harus adik-adik lakukan. Jadi, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, udah pasti ada maksud dan tujuannya. Kita harus tahu maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita itu apa. Kalau adik-adik masih ingat ya cerita Yusuf, di mana Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya sampai akhirnya Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Lalu Yusuf mengalami berbagai macam masalah, seperti dia difitnah oleh istrinya Potifar, lalu dia masuk penjara. Di penjara dia menolong juru roti, tapi di juru roti dan juru minum ya, mengartikan mimpi juru roti dan juru minum, tapi pada akhirnya dia dilupakan juga oleh si juru roti. Seperti itu ya adik-adik. Tapi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup Yusuf tidak berubah. Kenapa? Karena Yusuf dipilih Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari kelaparan. Sampai akhirnya dia bisa menjadi penguasa di Mesir. Sampai akhirnya saudara-saudaranya bisa datang kepada Yusuf pada saat terjadi bencana kelaparan tersebut. Nah, pada saat itu terjadi adik-adik, Yusuf pun berkata kepada saudara-saudaranya, kamu memang meraka-rakakan yang buruk terhadap aku, tetapi Tuhan meraka-rakakan yang baik terhadap aku. Kenapa? Karena Yusuf tahu maksud dan tujuan Tuhan menciptakan Yusuf adalah sebagai penolong pada saat terjadi kelaparan. Ada maksud dan tujuan Tuhan dalam kehidupan Yusuf. Walaupun Yusuf mengalami berbagai macam kesulitan, pada akhirnya Yusuf mengerti bahwa itu semua adalah untuk maksud dan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Nah adik-adik, kalian juga pasti masih berpikir ya, masih mencari-cari tahu, maksud dan tujuan Tuhan apa nih dalam hidup saya? Saya nanti dewasa jadi apa ya, gitu kan ya. Satu yang pasti adik-adik, sesuai dengan ayat yang kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10, maksud dan tujuan Tuhan menciptakan kita hanya satu, yaitu supaya kita melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya dalam kehidupan kita. Adik-adik harus dengan sungguh-sungguh untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Apapun yang adik-adik lakukan saat-saat ini, adik-adik harus lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Adik-adik harus lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak bersungut-sungut. Kalau sekarang tugas adik-adik adalah belajar, maka adik-adik juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh bersungut-sungut. Oke? Nah, ayat hafalan kita pada
minggu ini adalah di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Firman Tuhan Kalisa pada pagi hari ini sampai di sini. Adik-adik boleh tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Kami punya maksud dan tujuan yang Tuhan telah tetapkan dalam hidup kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti maksud dan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Bapa, ajarkan kami selalu untuk selalu menyenangkan hati Tuhan dan melakukan semua pekerjaan baik yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.